Sikwi, welcome to my Kuriswe. Ketemu lagi sama saya Kurayui dalam jurnal Kurayui. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberi kelimpahan berkah berupa kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Akhirnya bisa bikin video lagi ya setelah sempat istirahat selama 2 minggu. Jadi dalam video kali ini saya ingin berbagi tentang pengalaman saya ketika jatuh sakit di masa pandemi ini. Jadi kalau bisa buat teman-teman tetaplah sehat ya. Jangan sampai jatuh sakit di masa pandemi ini. Jadi sebenarnya sejak virus corona ramai diberitakan di televisi itu, saya sebisa mungkin menjaga kesehatan karena saya tahu fisik saya itu nggak sekuat anggota keluarga yang lain gitu. Apalagi setelah di Indonesia dikonfirmasi ada positif corona, bahkan sampai akhirnya diberlakukan PSBB itu ya, yang sampai pembatasan besar-besaran kayak gitu. Nah itu saya udah mulai menjaga kesehatan saya sebisa mungkin jangan sampai jatuh sakit. Apalagi pada bulan Maret, April, Mei itu adalah bulan-bulan yang membuat saya tuh was-was karena di tahun-tahun sebelumnya tuh pada bulan-bulan itu tipe saya kambuh gitu. Jadi apalagi di masa yang ya pandemi kayak gini, berusaha sebisa mungkin menjaga kesehatan. Tapi yang namanya manusia ya, manusia hanya bisa berusaha. Takdir tetap Tuhan yang menentukan. Seperti itu juga yang terjadi pada saya hingga pada akhir bulan Juni kemarin kondisi fisik saya drop dan akhirnya saya jatuh sakit. Sebenarnya ini mengejutkan juga sih karena kan sebisa mungkin saya berusaha menjaga kondisi fisik saya, menjaga kesehatan saya, tapi kok masih drop juga. Jadi kronologinya seperti ini. Jadi ceritanya gini, pada tanggal 28 Juni 2020, tepatnya hari Minggu, cuaca di tempat tinggal saya di Malang lagi dingin banget. Nah waktu itu kebangun dengan ini, tiba-tiba merasakan hidung saya kayak pengar, kayak orang mau flu gitu. Tapi sebenarnya itu wajar sih karena saya ada sinusitis ya. Jadi kalau misalnya cuaca emang lagi dingin tuh biasanya emang hidung kayak gitu. Jadi tiba-tiba kayak kesumbat, terus di sini tuh kayak pusing gitu kan. Cuman hari itu tuh ada ini, kayak badan tuh mulai ngerasain gejala demam gitu loh. Cuman sama ibu tuh dihibur kayak gini, mungkin karena cuaca dingin aja makanya kamu tiba-tiba hidungnya terasa kayak buntu dan kayak kesumbat gitu. Udah nggak usah mikir yang aneh-aneh. Dan kebetulan juga seminggu sebelum itu kakak saya kena flu, dan pas saya ulang tahun pada hari apa ya, pokoknya hari tanggal 23 itu dia nyium-nyium saya gitu loh, kasih ucapan selamat sambil nyium-nyium. Saya bilang kan, oh flu nyium-nyium gini, terus dia bilangnya enggak kamu nggak bakalan ketularan. Nah di situ saya teledor. Seharusnya kan karena tahu ada anggota keluarga yang kena flu, harusnya saya lebih memproteksi diri. Cuman waktu itu mau minum vitamin C, udah itu mikirnya enggak lah, aku masih baik-baik aja, nggak usah minum. Sampai akhirnya hari Minggu itu ngerasain demam. Nah yang bikin parno itu hari Sabtunya saya ketemu sama salah satu saudara yang habis main dari pantai. Sedangkan di Malang kan waktu itu dikonfirmasi setelah pantai dibuka banyak kasus positif baru gitu kan, kasus positif corona baru setelah pantai dibuka. Jadi pikiran sempet parno ya. Saudara saya ini masih muda. Nah kenapa saya tiba-tiba ngerasain gejala kayak demam gitu sehabis saya ketemuan sama dia. Nah ketemuan sama dia itu waktu itu emang duduknya bersebelahan dan gak ada jarak 1 meter dan gak pakai masker gitu. Pikiran udah gak karuan. Itu momennya kebetulan pas saya lagi dapet juga, tapi udah hari keempat. Nah mikirnya kan hari keempat udah gak apa-apa, udah gak tahan sama ini rambut yang kotor kayak gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk keramas dalam kondisi demam, udah agak demam, udah ngerasain gejala-gejala demamnya, keramas di cuaca yang dingin.
habis maghrib demamnya makin tinggi, tapi saya masih nggak mikir yang aneh-aneh ya, mikirnya oh ini mungkin ketularan kakak saya yang flu itu gitu. Walaupun di sisi lain ada parno, waduh jangan-jangan karena kan habis ketemu sama saudara yang habis dari pantai itu, cuman udahlah ini flu biasa, meyakinkan diri saya sendiri seperti itu. Akhirnya saya minum obat flu. Waktu diminumin itu demamnya turun, terus malam harinya naik lagi demamnya. Saya minum lagi obat flu, tapi biasanya kan kalau saya minum obat flu yang biasa saya minum itu habis minum tidur. Nah itu anehnya minggu malam hampir 1 malam saya nggak tidur sama sekali. Jadi karena demam itu nggak bisa tidur nyenyak, mimpi buruk. Akhirnya pada hari Senin dini hari saya merasakan perut saya mual nggak tertahankan, tapi saya nggak berani bangun, nunggu ibu saya bangun. Setelah ibu bangun, saya keluar ke kamar mandi dengan ngeluh, kok saya mual udah nggak tertahankan, udah pengen muntah aja. Akhirnya ke kamar mandi tapi nggak ada yang dimuntahin. Nah disitulah tragedi mengerikannya terjadi. Jadi tiba-tiba saya merasakan tubuh saya itu ringan kayak orang mau pingsan gitu kan. Saya bilang sama ibu saya, ini saya pusing kayak mau pingsan. Akhirnya saya diambilin kursi, disuruh duduk di dapur di dekat kamar mandi. Nah terakhir yang saya dengar itu ibu bilang, sebentar sendalku kamu injak. Habis itu saya udah gak ingat apa-apa lagi. Ternyata kata ibu dan bapak saya pingsan di dapur. Jadi itu kejadian yang saya itu selalu merasa ngeri kalau sampai jatuh pingsan. Saya takut kalau pingsan, takut nggak bangun lagi gitu. Nah itu sampai kejadian seperti itu lagi. Sebenarnya dulu pernah juga sebelum ketahuan ada adenomyosis itu jatuh pingsan di kamar mandi, nggak ada yang tahu sampai akhirnya sadar sendiri. Nah kejadian itu terulang lagi. Yang saya ingat tuh kan ibu bilang kalau sendalnya saya injek gitu kan. Habis itu saya nggak ingat apa-apa lagi. Ternyata kronologinya itu katanya habis saya duduk itu saya jalan dan berdiri. Nah begitunya mau nyampe perbatasan ruang tengah sama dapur, saya jatuh pingsan di situ. Tapi yang saya ingat saya duduk di situ, terus dengar ibu ngomong gitu, terus nggak ingat apa-apa lagi. Tahu-tahu sudah adzan subuh, dan itu sempat bikin panik ibu sama bapak karena katanya di saat saya pingsan itu udah ngorok gitu loh. Biasanya kan kalau emang kejadian kayak gitu kan serem, maksudnya kalau udah deh nggak usah dibahas, itu bikin ngeri pokoknya gitu. Terus sempat mau dibawa ke IGD, kebetulan rumah kan deket IGD ya, itu saya nolak karena mikirnya kan udah nggak apa-apa, udah stabil lagi, mualnya udah nggak kerasa juga, udah balik sadar lagi. Terus di tensi, ternyata tensi saya cuma 70/60 kalau nggak salah waktu itu ya. Pantas banget kan sampai jatuh pingsan karena tensinya low. Kondisi lagi mens kan biasanya emang tensi turun, dan ditambah demam semalam suntuk yang bikin saya nggak bisa istirahat sama sekali. Akhirnya hari Senin itu saya nggak masuk kerja dan tetap bertahan sama obat flu karena saya mikirnya ini flu, demamnya karena flu, dan saya nggak bisa tidur itu karena demam itu. Akhirnya hari Senin itu masih tetap minum obat flu sambil fokus untuk menaikkan tensi karena tensinya kan low banget. Akhirnya udahlah mulai malam harinya dibeliin sate kambing, terus tapi itu belum berani minum air putih banyak-banyak. Biasanya kalau saya tensi drop itu sehari bisa minum sampai 3 liter air gitu kan. Itu nggak berani karena saya takut kalau bolak-balik ke kamar mandi nanti takut pingsan lagi. Karena waktu pukul 9 pagi itu sehabis sarapan gejalanya itu hampir muncul lagi. Jadi gejala yang kayak mau pingsan itu muncul lagi dan bikin saya nangis kejer, ketakutan sampai ibu mau bawa ke UGD lagi gitu. Jadi belum berani minum air putih banyak-banyak. Demamnya naik turun, jadi kalau diminumin obat turun, terus kalau reaksi obatnya habis naik lagi, hingga di hari Selasa itu demamnya pada malam hari sehabis maghrib itu mencapai 38,5 derajat.
Saya udah, kalau kondisinya kayak gini mending besok bawa saya ke puskesmas aja, bawa saya periksa aja gitu kan, karena saya udah ini kan ya, udah minum obat flu. Harusnya biasanya kalau minum obat yang biasa saya minum itu sekali minum tuh demam langsung turun dan kondisi udah membaik. Nah itu udah dari Minggu, Senin, Selasa nggak ada hasil. Akhirnya hari Rabu dibawa ke puskesmas karena ada riwayat demam 3 hari. Diwawancara sesuai prosedur ini pasien COVID, jadi ditanya habis dari mana aja, terus pernah interaksi apa nih, karena saya kan nggak pernah kemana-mana, kerjaan juga deket rumah, paling ke toko. Di toko juga kerjanya pakai sebisa mungkin pakai ini ya, alat pelindung seperti masker, nggak pernah lepas. Kalau habis melayani orang beli, cuci tangan gitu kan, jadinya juga nggak pernah keluar. Tapi saya juga cerita kalau sempat ketemu sama saudara itu cerita, terus akhirnya karena demamnya udah 3 hari nggak turun, akhirnya disuruh lab. Setelah menunggu 1 jam hasilnya keluar, ternyata bukan tipes tapi terkena gejala demam berdarah. Mengejutkan banget ya, karena kalau tipes kan kita bisa dari jaga pola makan kan, nggak akan selama nggak stres, tidur cukup, terus jaga pola makan kan insya Allah nggak bakalan kambuh gitu kan. Nah saya herannya selama dari rentan waktu Maret sampai Mei dan Juni itu nggak pernah jajan yang aneh-aneh. Pokoknya nggak berani jajan yang aneh-aneh karena takut tipesnya kambuh. Nah ternyata dari hasil labnya kena gejala demam berdarah, dan kata dokter, oh kamu nggak usah khawatir, ini nggak ada reaktif, jadi nggak mungkin COVID gitu. Itu udah lega ya alhamdulillah. Tapi gejala DBD ini trombosit sama leukositnya sempet turun. Nah harusnya rawat inap, tapi karena dalam kondisi pandemi dan Indonesia memang lagi berperang melawan demam berdarah ya. Di tempat saya pasien yang rata-rata masuk opname itu rata-rata demam berdarah. Nah harusnya rawat inap, kan karena pandemi ini ada pembatasan rawat inap, jadi biasanya ruangan yang isi 2 orang hanya diisi 1 orang, terus ruangan yang biasa diisi 4 orang hanya diisi 2 orang, jadi ruang rawat inap itu penuh. Saya yang seharusnya opname nggak bisa opname, tapi karena dokter puskesmas yang menangani saya ini, yang juga menangani dari sejak sejak tipes kedua saya kambuh, jadi orangnya itu udah tahu kalau insya Allah kalau saya dilepaskan untuk bed rest di rumah itu bisa gitu. Akhirnya beliau bilang gini, ini karena nggak ada kamar kosong dan kamu nggak bisa rawat inap, jadi kamu istirahat di rumah aja ya, minum air putih yang banyak, istirahat, dan nanti kalau misalnya kamu nggak kuat harus lari ke UGD, nggak boleh ditunda-tunda lagi, nanti hari Jumat kamu kontrol lagi untuk lab lagi. Karena saya juga karena saya takut diinfus, lega waktu akhirnya disuruh bed rest di rumah, karena saya nggak mau istilahnya takut kalau kondisi drop. Begitu tiba di rumah langsung minum air putih sebanyak-banyaknya, karena kalau tipes dulu sehari kan bisa minum 3-4 liter air. Nah saya mikirnya udah nggak aneh-aneh, bukan demam berdarah, ini tipes gitu, jadi biar nggak terlalu stres, karena takut juga. Tahu kan di berita orang yang awalnya didiagnosis gejala demam berdarah atau demam berdarah ternyata ujung-ujungnya positif COVID kan, jadinya pikiran tuh udah nggak karu-karuan. Tapi berusaha menenangkan, karena kalau saya stres nanti imun kan semakin turun, proses penyembuhan kan semakin susah, jadi udah diseneng-senengin aja dengan berpikir bahwa ini sakit tipes dan berusaha untuk sembuh, dikasih obat. Dan ini kenapa orang yang kena demam berdarah itu mengeluhnya luar biasa. Setelah merasakan sendiri saya baru tahu rasanya. Ternyata demam berdarah itu memang lebih menyakitkan daripada tipes, lebih menyakitkan daripada GERD.
dulu saya GERD, walau mulut pahit, makan masih bisa, istilahnya ada rasanya ya, tapi kena gejala demam berdarah ini, apapun yang masuk pahit semua. Terus sekujur tubuh, kalau dulu GERD kan sekujur tubuh juga sakit, demam berdarah ini lebih sakit dari itu, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu sakitnya nggak karuan. Dan salah satu gejala unik yang menyertai adalah migrain. Jadi kepala saya bagian kiri ini sakit sampai mata ini rasanya kayak mau copot dari tempatnya dan terus berair gitu. Saya sampai mikir, ya Allah ini kok gini, apa kok gini banget gitu ya. Terus karena takut juga setiap hari cek keluar nggak sih bintik-bintik, ini kan takut, kalau katanya sih ya, kalau sampai keluar bintik-bintik kan berarti ada pecahnya pembuluh darah. Jadi kalau kayak gitu kan udah harus langsung lari ke UGD. Jadi takut, tiap hari cek, oh alhamdulillah nggak ada. Sampai nyari-nyari informasi juga kalau ciri-ciri demam berdarah tuh kayak gimana. Jadi setiap hari cek, terus minum air putih yang banyak, minum obatnya juga, berusaha untuk tidur walaupun susah banget buat tidur. Pokoknya demam berdarah ini, ya Allah, cuman gara-gara virus kecil itu yang ditularin sama nyamuk, gejalanya luar biasa banget. Bahkan di hari Kamis itu saya sampai nangis karena migrainnya minta ampun. Terus tulang-tulangnya persendian, tulang-tulang itu terasa sakit semua. Jadi saya sampai nangis sejadi-jadinya, tidur nggak bisa, makan nggak enak, tubuh sakit semua. Udah nangis minta kekuatan sama Tuhan kan, ya Allah ini kuatkan saya, kenapa sakitnya kayak gini banget, sakit kayak gini banget, saya nggak mau opname, ya Allah saya takut, nggak mau, tolong saya gitu. Sambil kayak gitu, sambil tetap minum air putih banyak, walaupun mulut pahit tetap makan, walaupun nggak doyan bebek tetap harus makan daging bebek. Karena sebenarnya saya minta jus daun pepaya ya, itu kan salah satu cara untuk naikin trombosit. Cuman karena saya ada mah, jadi ibu nggak berani bikinin, takutnya nanti, sebenarnya itu bagus buat darah rendah juga ya, cuman takutnya nanti setelah saya minum malah lambungnya yang bermasalah. Jadi akhirnya alternatif terbaik dan paling aman adalah daging bebek. Dan seperti sate kambing, saat makan saya sambil nangis, padahal kata orang-orang enak. Saya heran enaknya daging bebek di mana, tapi demi kesembuhan ya udah makan aja. Uniknya lagi, saat saya bed rest tipes itu masih bisa untuk menghilangkan boring itu saya masih bisa baca, saya masih bisa nonton film, saya masih bisa nonton drama. Tapi saat kena gejala demam berdarah, masih gejalanya loh ya ini, nggak bisa itu semua. Buat mandang HP karena ada migrain kan, kepala makin nyut-nyutan sakit, ada cahaya terang nggak bisa. Jadi kalau siang kelambu jendela harus ditutup, kalau malam nggak bisa pakai lampu yang terlalu terang karena itu semakin menyiksa. Alhamdulillah pada hari Jumat itu hasil laboratoriumnya menunjukkan peningkatan. Jadi trombositnya udah naik, leukositnya udah naik. Sialnya sempat ada drama karena anxiety saya, karena paniknya itu ketika mau ke puskesmas, karena kan Kamis malam itu sempat nggak bisa tidur karena kondisi tubuh kan keluhannya nggak karuan, itu sampai nggak bisa tidur. Begitu tidur mimpi buruk, jadi kurang tidur, takut kalau nanti jatuh pingsan lagi gitu kan. Jadi karena was-was itu, karena parno itu, jadi sempet kena serangan panik waktu ke puskesmas. Jadi waktu darahnya mau diambil tuh sempet gemeteran gitu kan, tubuh gemeteran. Bahkan saya sampai minta izin ke petugas untuk melepas masker biar bisa menghirup aroma minyak kayu putih itu. Sampai petugasnya tuh, asisten petugasnya takut mau ambil darah karena saya gemeteran itu. Nah alhamdulillah, walaupun bed rest akhirnya bisa sembuh dari gejala demam berdarah. Nah pesan saya buat teman-teman selama masa pandemi ini, tolong tetap sehat, jangan sampai sakit. Karena Indonesia nggak hanya berperang melawan COVID-19 saat ini, Indonesia juga berperang melawan demam berdarah yang
walaupun hujannya udah hilang tapi masih merajalela virusnya. Di sini masih sampai hari ini saya bikin video pada tanggal 27 Juli 2020 ini ya. Rawat inap puskesmas itu masih penuh dan hampir kesemuanya 99% adalah pasien demam berdarah. Jadi buat teman-teman jaga kesehatan selama masa pandemi ini, karena kalau sakit susah juga. Seperti yang saya alami kemarin, harusnya rawat inap, tapi karena ada aturan baru, ruang rawat inap nggak bisa diisi semuanya, sehingga saya harus bed rest di rumah. Jangan sampai teman-teman mengalami kayak apa yang saya alami. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga kebersihan lingkungan, jaga pola pikir biar nggak stres, jaga pola makan, jaga pola hidup ya, istirahatnya yang cukup biar nggak sakit. Karena kalau kita sakit di masa pandemi ini susah untuk pengobatannya juga susah, karena puskesmas kan juga dibatasi. Saya yakin klinik terus tempat praktek dokter juga dibatasi, saya yakin kayak gitu. Jadi kalau kita sakit itu perjuangannya double lebih dari di saat sebelum masa pandemi. Jadi buat teman-teman tetap jaga kesehatan ya, jangan sampai jatuh sakit seperti saya. Minum air putih yang banyak, karena air putih ini manfaatnya berjuta banget. Ketika saya sakit ini pun kondisi tertolong karena banyaknya minum air putih. Jadi nggak sampai lemes, trombosit turunnya nggak terlalu banyak, leukosit turunnya nggak terlalu banyak. Jadi akhirnya masih dipercaya untuk bed rest di rumah dan alhamdulillah sembuh. Jadi tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Semoga apa yang saya bagi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih buat yang udah nonton. Go mau matur, thank you. Bye bye.